Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rahma Dwi Agustin. Kali ini, aku akan membahas suatu tema yang cukup penting. Pernah nggak kepikiran kenapa kita harus sekolah? Apa sih tujuan akhir dari tugas dan belajar? Nah, untuk menjawab itu, kita akan flashback ke Yunani kuno dan membahas salah satu filsuf paling berpengaruh di dunia, yaitu Aristoteles. Filosofisnya tentang manusia dan pendidikan yang sangat relevan terutama di bidang pendidikan bahasa Inggris. Aristoteles memandang bahwa pendidikan itu bukan suatu soal pengetahuan, tetapi tentang membentuk manusia menjadi pribadi yang baik. Nah, tujuan dari video ini adalah yang pertama, menjelaskan bagaimana ia memandang manusia. Yang kedua, menjelaskan pengaruh pandangan terhadap pendidikan bahasa Inggris. Yang ketiga, memberikan contoh penerapan di dunia pendidikan Indonesia. Menurut Aristoteles, semua tindakan manusia ini bertujuan pada suatu hal, yaitu kebahagiaan atau yang disebut eudaimonia. Kadang diterjemahkan sebagai flourishing atau hidup yang sejahtera dan kehidupan yang baik. Untuk mencapai eudaimonia ini, kita harus mengembangkan keutamaan atau virtue, terutama keutamaan moral. Manusia itu unik karena punya akal, dan kebahagiaan tertinggi bisa dicapai saat kita menggunakan akal secara unggul. Aristoteles melihat manusia sebagai makhluk zoopolitikon atau makhluk sosial yang butuh hidup bermasyarakat. Jadi, untuk hidup yang baik, kita harus jadi individu yang berkarakter baik. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Pendidikan bagi Aristoteles adalah proses pembiasaan untuk bertindak secara bijak sehingga karakter yang baik itu mengakar. Sebagaimana kata beliau, kita adalah apa yang kita kerjakan berulang kali. Dengan demikian, keunggulan bukanlah tindakan, melainkan kebiasaan. Itu bukan tiba-tiba muncul, tapi terbentuk dari kebiasaan kita sehari-hari. Sekarang, bagaimana pandangan Aristoteles ini nyambung ke pendidikan bahasa Inggris? Yang pertama, ada tujuan. Pendidikan bahasa Inggris bukan cuma bisa grammar atau pronunciation aja, tapi membentuk peserta didik yang berkarakter unggul dan mampu berkomunikasi secara etis dan bijaksana, menggunakan akal bukti praktis atau pronesis. Yang kedua, metode. Fokus pada pembiasaan, belajar bahasa bukan hanya teori, tapi praktik rutin, speaking, writing, listening setiap hari. Kebiasaan ini yang akan membentuk kemampuan dan karakter berbahasa yang baik. Yang ketiga, ada peran guru. Guru adalah role model dan pelatih. Kita nggak cuma mengajar kata kerja, tapi nilai-nilai yang ada dalam konteks berbahasa. Misalnya, mengajarkan public speaking ala retorika Aristoteles, di mana guru harus memiliki etos yang baik. Yang keempat, peran peserta didik. Mereka adalah pelaku aktif yang harus secara sadar memilih dan membiasakan diri untuk bertindak. Misalnya, jujur saat tes, menghargai pendapat saat diskusi, dan berkomunikasi dengan santun. Yang kelima, proses belajar. Belajar bahasa Inggris idealnya terjadi melalui interaksi sosial, sesuai dengan pandangan Aristoteles bahwa manusia berkembang lewat masyarakat. Nah, filosofi ribuan tahun lalu ini masih nyata banget di Indonesia loh. Misalnya, di kurikulum Merdeka, ada yang namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Ini fokus banget pada karakter siswa. Pandangan Aristoteles tentang virtue ethics atau etika keutamaan yang menekankan pembiasaan ini sangat relevan. Di kelas bahasa Inggris, penerapannya bisa kayak gini. Debat bahasa Inggris bukan cuma menang berargumen, tapi harus sopan dan menghargai lawan bicara. Ini berarti keutamaan moral seperti keadilan dan kesantunan dalam berkomunikasi. Jurnal refleksi, siswa menulis tentang kebiasaan baik apa yang mereka lakukan hari itu dan bagaimana bahasa Inggris
membantu mereka. Ini melatih kesadaran diri atau self-awareness, yang menurut Aristoteles adalah awal dari semua kebijaksanaan. Jadi guys, dari pembahasan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa menurut Aristoteles, pendidikan adalah proses membentuk kebiasaan baik dari karakter mulia. Dalam pendidikan bahasa Inggris, kita mengajarkan bahasa sekaligus sikap, etika berkomunikasi, dan kebiasaan belajar yang positif. Buatku pribadi, sebagai calon pendidik, ini jadi pelajaran besar. Terutama kita nggak cuma transfer ilmu, tapi juga menjadi teladan dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembiasaan baik. Karena, seperti kata Aristoteles, keunggulan adalah sebuah seni yang dimenangkan oleh latihan dan kebiasaan. Nah, itu dia pandangan Aristoteles terhadap dunia pendidikan. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.